ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut Allah masih izinkan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan tak lupa marilah kita haturkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan orang yang berpegang teguh pada sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tiap-tiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang kita lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada saudara kita sesama manusia, ataupun juga terhadap diri kita sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba', an umrihi fi ma afnah, wa 'an ilmihi ma fa'ala fi, wa 'an malihi min ayna iktasabah, wa fi ma anfaqah, wa 'an jismihi fi ma ablah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, apakah umur tersebut digunakan untuk beribadah, menuntut ilmu, atau mengerjakan amalan yang saleh, atau justru dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkan ilmu tersebut, apakah ilmu yang ia pelajari ia amalkan dan bermanfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain. Yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana ia memperoleh, kemudian untuk apa ia belanjakan. Yang keempat tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan, untuk beribadah, beramal yang baik, atau justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Di antaranya adalah harta kita. Seseorang yang mencari harta dengan cara yang halal, kemudian ia salurkan harta tersebut untuk sesuatu yang disyariatkan oleh agama, seperti menafkahi diri sendiri, keluarganya, dengan tidak berlebih-lebihan, atau juga dengan tidak lupa atas hak Allah di dalamnya, seperti membayar zakat ataupun bersedekah, menyambung silaturahmi ataupun menyantuni anak yatim. Maka orang seperti ini, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, akan mendapatkan pahala, juga mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya, apabila orang tersebut mencari harta dari jalan yang Allah haramkan, berupa penipuan, kebohongan, riba, atau mencuri, atau kejahatan yang lainnya, kemudian ia habiskan harta tersebut untuk sesuatu yang haram, membeli minuman keras, membeli obat-obat terlarang, membeli
canduan-canduan yang sifatnya merusak bagi tubuh, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang haram di atas yang haram dalam keadaan yang bertumpuk-tumpuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man iqtata'a mala imri'in muslimin yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajul, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran?" Qala, "Wa in qadiman min araq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil, merampas harta seorang muslim secara zalim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan atasnya neraka dan mengharamkan baginya surga. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika sesuatu yang diambil tersebut hanya sesuatu yang sepele?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, walaupun hanya setangkai batang kayu siwak." Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, tidaklah kita memakan sesuatu makanan yang tak layak untuk dimakan, melainkan kita tahu, ya,